Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyon Sugiono. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tools sederhana yang dibuat dengan menggunakan PHP CLI yang berfungsi untuk gathering data movie menggunakan REST API dari themoviedb.org. Tools ini merupakan bagian dari materi panduan membuat AGC dengan sistem MVC menggunakan kode igniter yang ada di panduan.vip. Saya tidak akan menjelaskan step by step cara pembuatan tools ini dari nol, tapi langsung pada cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang sudah membeli materi tersebut, silakan langsung login dan kemudian download tools ini. Tapi bagi rekan-rekan yang belum membeli materinya, bisa membeli tools ini melalui Indimart. Pada saat teman-teman melakukan gathering data movie, hasilnya akan disimpan ke dalam database, sehingga teman-teman bisa mempergunakannya untuk generate data dalam format JSON, HTML, dan XML. XML ini nanti bisa kita import ke WordPress maupun Blogspot. Dalam pembuatan tools ini, saya tidak menggunakan framework kode igniter, tetapi hanya menggunakan PHP saja. PHP murni ya, bukan framework. Dan dalam proses pembuatan tampilan untuk HTML dan XML, saya menggunakan Blade, yaitu sistem templating yang digunakan pada Laravel. Saya akan coba jelaskan cara menggunakan dan cara kerja dari tools ini, juga tentang struktur file dan folder yang digunakan. Saya telah menyediakan sebuah file namanya bacasaya.txt ya. Ini berisi informasi tentang cara pakai tools ini. Tools ini bisa berjalan pada server ataupun komputer teman-teman yang sudah terinstall PHP. Teman-teman bisa melakukan instalasi PHP menggunakan Laragon, desktop server, SAM, WAM, atau yang lainnya. Sebelum menggunakan tools ini, teman-teman bisa membuat sebuah API dari themoviedb.org ya. Lalu kalau sudah dapat API-nya, nanti masukkan ke dalam file config.php di sini ya. Ini API-nya diletakkan di sini. Teman-teman juga bisa melakukan download daftar ID dari setiap movie yang ada di database tmdb.org. Ini kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan daftar film yang terbaru, yang baru saja mereka ekspor daftar ID-nya. Cara mendownload daftar ID dari film yang ada, ini formatnya seperti ini ya. Di sini movie _ids _12 _07 _2021. Ini adalah merupakan tanggal mereka ekspor data. Jadi ini maksudnya tanggal 7 Desember 2021. Nanti kalau sudah di-download, teman-teman bisa ekstrak, kemudian diletakkan di folder JSON. Ini folder JSON-nya, letakkan di sini. Nah, ini kemarin saya sudah mendownload yang untuk tanggal 14 Desember. Ya. Setelah diletakkan di folder JSON, kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk mengganti bagian atau
variabel JSON movie IDS dalam file config. Ini nama file daftar ID-nya. Ini nama foldernya ya. Jadi sertakan juga nama folder, garis miring, kemudian nama filenya. Jika teman-teman ingin membuat database baru, ya benar-benar baru, ingin gathering data dari awal, teman-teman bisa menggunakan perintah php spasi create strip db.php kemudian enter. Ini fungsinya untuk menjalankan script create db yang ada di sini. Mana? Oh, ini dia create db. Ini struktur tabelnya, ada beberapa. Setelah teman-teman membuat database, kemudian teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengimport daftar ID dari movie-nya dengan menggunakan perintah php spasi import strip movie strip ids.php kemudian enter. Kalau teman-teman tidak ingin melakukan gathering data dari awal, saya juga telah menyediakan database yang berisi data movie yang sudah berhasil saya import, ya, sudah saya gathering menggunakan REST API. Kalau teman-teman ingin mengimport data movie, teman-teman bisa menggunakan perintah php spasi import strip movies.php kemudian enter. Ya, ini fungsinya untuk menjalankan script yang ada di sini. Import movies.php. Data movie pada database akan bertambah ketika teman-teman melakukan import data movie tentunya ya. Pada saat akan melakukan import data movie, kemungkinan besar akan ada informasi tentang jumlah data yang gagal import pada proses sebelumnya. Nah, untuk mempercepat proses import data, ini teman-teman tidak perlu melakukan proses ulang ya, kecuali teman-teman yakin bahwa datanya di sana sudah update. Kenapa kok ada data yang gagal diimport? Yang pertama, pada saat gathering data itu gagal melakukan pembacaan data, dan ini kemungkinannya sangat kecil kalau koneksi kita cukup stabil. Yang kedua, karena memang pada script yang saya buat di sini ada proses filtering. Kalau dia tidak memiliki overview, tidak punya gambar utama yaitu poster atau backdrop, maka datanya tidak diambil, jadi diabaikan. Nah, itu dianggap gagal. Kalau kita sedang mengimport data dan kita merasa prosesnya masih cukup lama dan kita ingin matikan komputer, teman-teman bisa matikan dengan menekan tombol Ctrl dan C secara bersamaan. Kalau sewaktu-waktu ingin lanjutkan lagi, bisa lakukan proses seperti sebelumnya. Tools ini berfungsi untuk mengenerate data. Data seperti apa yang bisa di-generate? Yaitu data berformat JSON. Ini nanti penggunaannya terserah teman-teman untuk apa ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan juga dengan kreativitas teman-teman. Kalau untuk yang format HTML, tentu ini fungsinya untuk membuat web movie statis ya. Kemudian kita juga bisa generate data dalam format XML. Nanti teman-teman bisa untuk import data ke WordPress ataupun Blogspot. Ini scriptnya saya bedakan. Di sini saya akan coba untuk mendemokan bagaimana cara mengimport data. Pertama kita akan coba import data daftar ID dulu ya. Ini saya baru saja mendownload daftar ID yang terbaru. Ini nama filenya saya copy. Kemudian pada file config.php ini nama filenya kita ubah. Kemudian disimpan. Berikutnya kita
buka terminal, command prompt, ataupun PowerShell. Untuk mengimport data, tadi perintahnya php spasi, kemudian di sini ada script import movie strip ids.php, lalu kita enter. Nah, ini proses import data sedang berjalan, kita tunggu sampai selesai. Setelah daftar ID selesai kita import, langkah selanjutnya adalah mengimport data movies-nya ya. Ini scriptnya, kita ketik php spasi import movies.php, enter. Di sini ada informasi ada 277.801 data yang gagal diimport pada proses sebelumnya. Data ini kemungkinan besar karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan pada proses filtering di dalam script ya. Apakah Anda ingin proses ulang untuk menyingkat waktu? Kita jawab saja tidak. Tapi kalau teman-teman ingin memproses ulang karena yakin di sana ada update data, bisa dilakukan. Tapi di sini saya tidak akan melakukannya. Kita jawab tidak, T. Kemudian enter. Nah, di sini ada proses import data ya. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal tadi kemungkinan adalah karena tidak sesuai dengan kriteria filtering. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Atau kalau teman-teman ingin membatalkan atau menghentikan proses, bisa tekan Ctrl C secara bersamaan. Setelah semua data berhasil kita import, langkah berikutnya kita akan coba untuk mengekspor data atau mengenerate data ya. Kita akan coba dulu untuk mengenerate data dengan format JSON. Kita ketik php spasi generator strip json.php. Kita enter. Nama project ini terserah mau diisi apa ya. Nanti nama project akan digunakan sebagai nama folder pada saat proses ekspor datanya. Sebagai contoh, saya coba beri nama saja, nama projectnya JSON. Kemudian enter. Di sini kita diminta untuk menentukan satu atau beberapa ID dari genre movie yang akan kita ekspor. Jadi kita bisa pilih 1, 2, atau beberapa. Kalau kita kosongkan, artinya kita memilih semua genre ya. Sebagai contoh, saya pilih genre 12, yaitu adventure. Kemudian di sini ditanya juga tahun rilisnya tahun berapa. Kalau kita kosongkan berarti semua tahun kita generate. Tapi di sini saya coba untuk mengenerate yang rilisnya tahun misalnya 2020 sebagai contoh. Kemudian enter. Jumlah data. Untuk jumlah data di sini kita bisa tentukan mau berapa data. Kalau kita abaikan berarti semua data yang sudah terfilter tadi di atas akan di-generate ya, tanpa ada batasan entah jumlahnya berapa. Oke, saya coba enter, kita kosongkan. Ini sedang proses pemilihan data. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini hasil ekspor data itu nanti adanya di folder export di sini. Kemudian di dalam folder export, karena tadi kita nama projectnya adalah JSON, maka dalam folder export ini ada subfolder JSON. Kemudian ini daftar JSON-nya. Satu data movie
akan disimpan dalam satu file JSON. Nah, ini. Kalau kita mau ekspor data HTML misalnya ya, berarti kita buka lagi PowerShell, kita coba generator, PHP spasi generator strip HTML .php, kemudian enter. Nama project, kita coba misalnya film, kemudian enter. Alamat website ini kira-kira kita akan upload HTML kita ke dalam domain apa. Misalnya akan kita letakkan dalam domain https film.test, nama domainnya. Kita enter. Random date ini akan digunakan sebagai tanggal random di dalam sitemapnya. Ini kita kosongkan aja. Kemudian saya akan coba ekspor movies dengan genre fantasi, misalnya 14 kodenya. Saya enter. Tahunnya sama 2020 misalnya, kemudian enter. Jumlah datanya ambil aja semua. Nah, ini ada proses generate data HTML. Di sini di dalam folder export itu tadinya ada JSON, sekarang ada subfolder film. Tadi nama projectnya ya. Kalau kita klik, ini ada daftar HTML yang tercipta. Kita tunggu sampai selesai. Karena saya pakai Laragon, saya akan langsung coba demokan kira-kira seperti apa sih tampilan hasil HTML ini kalau misalnya kita taruh di server ya. Tapi di sini saya masih menggunakan komputer lokal. Kita buka Laragon, kemudian kita klik menu Quick Application, kemudian blank. Saya kasih nama tadi apa ya, film.test, berarti ini film seperti ini. Kemudian oke. Nah, daftar dari file HTML ini kita copy ke dalam folder atau ke server ya. Ini kita copy semua atau kita cut di sini. Kita paste. Kemudian kita coba cek apakah sudah aktif atau belum. https film.test. Kita coba lihat sitemapnya. Ini sitemap indeksnya. Kita coba lihat sitemap dari konten. Nah, ini salah satu konten yang kebetulan memiliki video di YouTube. Dia ditampilkan videonya. Oke, ini backdrop dari film yang bagian atas, kemudian poster dan keterangan dari film. Sekarang yang terakhir kita akan coba untuk mengekspor data XML untuk Blogspot. PHP generator strip bs strip xml.php.
nama project, misalnya Blogspot. Random date kita abaikan. Kemudian saya akan coba untuk generate movie crime 80, enter. Release date 2020, jumlah data 1000, enter. Sekarang proses pembuatan file XML nya kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Berikutnya, setelah file XML ini selesai, kita bisa masuk ke Blogspot kemudian mengimport datanya. Silakan teman-teman login ke Blogspot, kemudian klik menu setting, kemudian di sini ada import content, diklik I'm not a robot, kemudian import. Di sini sedang ada proses importing, kita tunggu sebentar ya sampai prosesnya selesai. Sekarang kita coba cek apakah hasil import kita sudah masuk ke dalam Blogspot atau belum. Kita klik pause. Nah, ini datanya sudah masuk. Di sini ada yang schedule, ada yang sudah publish. Yang schedule ini kemungkinan dia postingnya hari ini tapi jamnya nanti ya, beberapa jam kemudian. Kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini ada movie trailernya, kemudian ada backdrop, ada daftar bintang filmnya. Ya, di sini kalau misalnya nanti ada review dari orang, juga reviewnya akan dimunculkan, dan hasil translator kalau memang ada juga akan dimunculkan juga. Oke, cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.